semuanya, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman dasar berupa aplikasi kalkulator IP subnetting. Baik, jadi untuk pembuatan aplikasinya sendiri, saya menggunakan Visual Studio 2019 dan tipe project yang saya pakai adalah C++ CLR atau Common Language Runtime. Dan dia menggunakan framework .NET. Jadi kita lihat di sini. Sudah tertulis banyak sekali kodenya, ada kurang lebih 800 line. Tapi yang membuat pembuatan aplikasi ini jauh lebih mudah adalah adanya fitur kode designer. Jadi designer ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita membuat UI-nya atau user interface dari aplikasi yang ingin kita buat. Normalnya IP address itu hanya terdiri dari angka 1 sampai 255. Jadi saya bikin pembatasan di sini. Jika inputnya melebihi angka 255 di setiap oktetnya, maka saya akan alihkan ke pesan error. Pesan errornya seperti apa nanti kita lihat. Baik, kita langsung skip saja deklarasi variabelnya karena ini terlalu banyak. Ya, secara garis besar ini hanya mendeklarasikan setiap angka dari alamat IP, namun dipisah untuk tiap-tiap oktet. Jadi untuk inputan yang sudah Anda masukkan berupa 15 digit, yaitu 12 digit angka per oktet 1, 2, 3, dan 4 dengan 3 titik, saya hilangkan titiknya, lalu saya pisahkan angkanya 3 digit, dan 3 digit berdasarkan oktetnya, oktet 1, 2, 3, dan 4. Nah, tidak hanya sampai di situ, saya juga mengubah tipe data angka-angka dari tiap oktetnya. Ada yang berupa integer atau bilangan bulat, jadi hitungannya adalah dia itu sebagai karakter matematis. Jadi itu fungsi yang dari integer itu nantinya untuk keperhitungan supaya bisa dihitung. Nah, lalu saya juga ubah ke tipe data string. String itu karakter non-numerical, jadi dia itu hanya berupa kalimat. Jadi kalau ada tipe data string isinya 903, dia itu bukan angka matematis 903 misalkan. Dia tidak akan bisa dihitung, dia hanya berlaku sebagai kalimat saja, sebagai string, sebagai sebuah karakter yang tidak bisa dihitung secara matematis. Itu nanti fungsinya untuk menampilkan output. Nah, singkatnya nanti setelah saya proses manipulasi string, manipulasi integer dan sebagainya, saya ubah integer ke string dan sebaliknya, maka saya akan memulai perhitungannya. Untuk lebih jelasnya saya sudah memasukkan link di deskripsi di bawah tentang pengertian dari semua ilmu-ilmu pemrograman yang saya terapkan di aplikasi saya ini. Karena untuk penjelasan saya juga belum begitu paham. Di antaranya materi tentang IP subnetting, lalu juga ada materi tentang pemrograman dengan bahasa C++. Lalu juga ada tentang operator dan lain sebagainya. Sudah saya sisipkan. Bagi Anda yang ingin mempelajari, silahkan tekan link di bawah. Nah, nanti di sini ada button 11, maksudnya itu tombol yang ke-11 karena saya ada input berupa kurang lebih 12 tombol. Nah, untuk tombol yang ke-11 ini ada tombol calculate. Tombol calculate ini fungsinya untuk menampilkan output dari hasil hitungan-hitungan dari IP subnetting ini. Nantinya ketika user mengklik tombol calculate itu akan muncul window baru. Oke, mari kita mulai saja debugnya. Baik, aplikasinya sudah saya buka. Jadi ini kurang lebih tampilannya. Ada dua label yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada combo box dan juga tombol input beserta calculate dan reset. Mari kita langsung ujikan saja. Di sini misalnya saya akan menginputkan IP address yaitu
Eh, isinya satu. Oke, kita isi dengan satu berapa ini? Baik, kita bisa inputkan Nah, di sini kita coba inputkan 162, 172, 100, dan 103. Lalu IDR notation-nya kita gunakan 30. Nah, lalu IDR-nya kita pilih 30. Nah, lalu ini dia outputnya. Jadi yang saya tampilkan di sini ada diantaranya adalah input yang sudah dimasukkan oleh user, yaitu IP address yang dia masukkan beserta dengan IDR notation yang sudah dipilih dari combo box-nya. Lalu selanjutnya ada output berupa IP address-nya saja. Jadi saya hapus string dari IDR notation-nya supaya hanya tersisa IP address-nya saja. Lalu juga saya sematkan juga IDR notation-nya secara terpisah. Lalu setelahnya saya masukkan subnet mask. Baik, kita lanjut. Usable host per subnet. Usable host itu adalah host atau alamat IP yang bisa dipakai oleh pengguna-pengguna internet di luar dari network dan broadcast address. Katakanlah misalkan nanti di jumlah IP per subnetnya ada 300, yang bisa digunakan adalah 300 dikurangi 2 menjadi 258. Dan begitu seterusnya. Pokoknya dikurangi 2 untuk setiap subnetnya. Lalu saya juga mengoutputkan jumlah subnetnya. Ini memang agak memusingkan. Jika Anda ingin memahami lebih jauh atau mempelajari sendiri, saya juga sudah memasukkan contoh solutionnya atau source code-nya di deskripsi di bawah. Silahkan Anda download. Dan selanjutnya ada kelasnya. Jadi di sini untuk IDR notation 30 kelasnya adalah C. Lalu dilihat dari nilai IP address-nya, dia adalah IP class public, bukan private. Nah, lihat sendiri di sini Nah, di sini adalah contoh jika kita menginputnya dengan cara yang salah atau memancing error. Misalkan saya masukkan 1111111111111. Saya sudah masukkan IP address yang benar. Dia valid. Dia tidak lebih dari 225. Berarti sah untuk dihitung kan. Tapi dia tidak memiliki IDR notation. Itu berarti tidak ada dasar untuk menghitung subnet masknya, yang akan berakibat susah menghitung network address, broadcast address, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah saya menggunakan semacam error handling. Jadi sini kalau misalkan jumlah digitnya kurang dari 15, atau untuk setiap oktetnya nilainya lebih dari 255, atau jika IDR notation-nya tidak dipilih, akan muncul pesan error seperti ini. Nah, begitulah kurang lebih overview dari aplikasi kalkulator subnetting saya. Memang masih banyak kekurangan dan error yang belum tertangkap, belum saya catch, errornya belum dihandle sama saya. Jadi, dan juga penjelasan saya masih terlalu terbata-bata atau mungkin memusingkan penonton sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Feel free to give comment, critics, and suggestions. Jadi kalau kalian ingin memasukkan kritik, saran, atau ingin segala komentar atau belak-belakan, silahkan di kolom komentar. Jika Anda menyukai video overview ini, silahkan tekan tombol like. Dan jika barangkali di antara kalian ada yang mau request, Kak tolong dong bikin full version penjelasannya, walaupun saya ngomongnya masih kayak gini, acak-acakan dan belum begitu paham tentang pemrograman. Silahkan, tidak apa-apa, silahkan request di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa juga untuk mengunjungi situs-situs yang sudah saya tambahkan ini di bawah, supaya pemahaman Anda tentang pemrograman dan apapun yang saya tambahkan dan terapkan di aplikasi saya ini bisa penonton kalian pahami dengan lebih baik.
Dan buat kalian yang ingin mempelajari langsung dari kodenya, kok bisa sih bikin yang kayak gini, kodenya seperti apa, dari video kurang jelas, silahkan Anda download juga source code-nya di deskripsi di bawah. Terima kasih buat penonton yang sudah mau menonton video yang panjang lebar ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.